Shalom Bapak Ibu, masih di 5 menit penuh harapan Bapak Ibu. Kembali kita merenungkan masih di kitab Hakim-Hakim, kitab yang penuh dengan cerita-cerita yang begitu brutal, sadis, penuh dengan pembunuhan dan peperangan. Ini sebuah kitab yang penuh dengan darah Bapak Ibu, kitab yang begitu ekstrim. Dan kita masih melihat kepada hakim yang ke-12, yaitu Hakim Simson. Cerita selanjutnya dari hakim yang satu ini, seorang nazir Allah ini Bapak Ibu. Kita melihat cerita selanjutnya setelah beberapa waktu lamanya. Oleh karena kemudian dia masih marah karena teka-tekinya itu dibocorkan oleh istrinya sendiri kepada 30 orang yang mendampingi itu dalam perkawinan Simson. Kemudian Simson pulang ke rumah orang tuanya. Beberapa saat kemudian kelihatannya dia mungkin kangen istrinya, dia kembali untuk melihat istrinya. Celakanya kemudian dalam cerita itu kita diberitahu Bapak Ibu bahwa papa si perempuan, orang Timna itu telah menyerahkan istri Simson kepada salah satu dari temannya, 30 orang yang tadi itu Bapak Ibu. Sehingga itu membuat Simson marah sekali. Dia sengaja membawa seekor anak kambing untuk datang ke sana Bapak Ibu. Kelihatannya seperti membawa sesuatu hadiah untuk mertua gitu. Dia mau kembali kepada istrinya. Tetapi ketika mendengar cerita dari papa mertua, dia begitu marah. Lalu dia berkata demikian, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Simson kemudian? Dia menangkap anjing hutan, Bapak Ibu. Cukup membingungkan di bagian ini, bagaimana dia bisa menangkap 300 anjing hutan. Lalu kemudian setiap anjing dibuat dua ekor, ujung ekor diikat, lalu kemudian di antara ekor dengan ekor dia taruh obor api Bapak Ibu, karena dia tahu musim panen gandum sedang dimulai di Filistin. Ada yang sudah dipanen, ada yang belum. Lalu kemudian 300 anjing ini berlari bersama-sama sehingga membakar semua gandum baik yang sudah dipanen maupun yang akan dipanen, dibakar habis semua oleh 300 ekor anjing hutan yang ditangkap oleh Simson. Coba bayangkan Bapak Ibu dikasih, bagaimana cara dia menangkap 300 anjing itu jika bukan roh Allah yang berkuasa atas dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Simson begitu perkasa dan begitu hebatnya bukan karena dia. Dia pada dirinya sendiri adalah rapuh dan tak berdaya. Manusia berdosa yang berkanjang dengan dosa, yang penuh dengan kesombongan, penuh dengan hawa nafsu. Hanya roh Allah saja yang memampukan Simson berbuat yang seperti itu Bapak Ibu. Apa akhirnya yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang Filistin melihat bahwa kemudian gandum mereka terbakar habis, mereka bertanya, siapa yang melakukan ini? Dan papa mertuanya berkata, Simson yang melakukannya. Atau orang lain berkata kelihatannya Simson yang melakukannya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin kemudian datang kepada papanya, papa mertua Simson, membunuh perempuan itu dan bapaknya serta membakar rumah mereka. Waktu Simson kembali, dia lebih marah lagi. Dia bunuh semua orang yang membakar rumah mertuanya. Bapak Ibu, kitab Hakim-Hakim sedang mau bercerita tentang orang-orang yang penuh dengan amarah. Orang-orang yang begitu brutal. Oleh karena apa? Ketidaktaatan kepada Allah yang hidup. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan yang setia kepada mereka. Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan yang memberi mereka tanah perjanjian. Tuhan yang mau bergaul karib dengan mereka. Tetapi orang Israel, diwakili oleh para hakim dalam kitab Hakim-Hakim, kita diberitahu, jika pemimpin-pemimpin itu begitu bobrok kerohaniannya, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana dengan orang Israel sendiri. Itu sebabnya nanti di ujung dari kitab Hakim-Hakim kita melihat bagaimana kerusakan yang begitu parah dari kerohanian bangsa Israel. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Simson tanpa roh Allah bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Simson manusia yang begitu lemah, manusia yang begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Begitulah Bapak Ibu dan saya, sama-sama. Kita tidak bisa menghakimi orang-orang ini. Karena kita juga sama, tanpa roh Allah siapa kita? Tanpa roh kudus Allah yang mendiami di hati kita, mana kita mampu bisa percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat? Mana kita bisa mampu melihat kebenaran Allah? Mana kita bisa mampu melihat terang sejati dari surga yang datang dalam diri Bapak Ibu dan saya? Mana kita bisa mampu melihat bagaimana Allah datang mengasihi kita dengan mengirim putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa roh Allah,
kita hanyalah kebinasaan, Bapak Ibu. Karena itu kita bersyukur, mari kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh Allah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.